semalam baru mulai agak bisa berdiri sebenarnya. Kemarin udah nggak bisa gerak sama sekali sih. Cuma gue rasa, gue bilang sama Nana sama manajer gue, responnya kita keep going aja deh. Apapun yang terjadi. Tadi gue pikir bakal pakai infus, ternyata udah nggak perlu. Udah, semalam udah nggak overthink. Semoga hari ini udah sehat walafiat ya. Udah bugar lah. Kampus itu mantap ya. Udah naik. Udah mulai oke. Mas Novi, setelah 13 tahun ya, terakhir rilis lagu religi itu Ramadan datang. 13 tahun apa lu? Kemana aja selama ini? Tobat dulu, tobat. Gue memang apa ya, dari awal nggak pengen supaya, karena kalau yang gue takutin itu kalau setiap tahun gue ngeluarin lagu rohani, Ya, jatuhnya jadi penyanyi rohani nantinya. benar. Jadi gue nggak pengen terjebak di stigma itu sih. Ya. Pun ada ide untuk bikin lagu yang berbau rohani karena memang ya ada ilham datang aja gitu. Nah kebetulan pas tahun ini udah lama enggak, kemarin tuh sempat kita tuh bermula dari project iseng sama Adra Karim. Waktu itu saya dengan Andre dari Sumberia pengen bikin kolaborasi sound production gitu. Terus salah satu lagu yang gue pilih lagu ini sebenarnya. Lagu ini gue bilang udah mau bulan puasa ya, kayak seru nih kalau ada satu lagu rohani yang kita repackage, rearrange, tapi flavornya baru gitu. Ya. Nah, cobain live-nya, terus ternyata memang buat gue nempel gitu. Terus gue bilang kita rekam beneran aja deh. Jadi lain. Oke, berarti bermula dari obrolan iseng ya. Yap. Dan nah, ini yang menarik adalah kalau ngomongin lagu Bimbo, ada anak bertanya pada bapaknya, mungkin Mas Tompi musisi kesekian yang nge-remake lagu ini. Tapi akhirnya lagu ini ada versi jazznya. Betul jazz tadi. Ya, di buku sih jazz. Sorry kalau salah gitu. Tapi kan sebelumnya udah ada yang nge-remake versi rock, versi pop gitu ya. Nah ini akhirnya ada anak bertanya pada bapaknya versi Mas Tompi sendiri. Kenapa memilih lagu ini, Mas? Gue emang suka banget sih sama satu lagu ini. Salah satu ada beberapa lagu Bimbo yang nempel banget di kepala gue, dan salah satunya ini sih. Ada yang panjang, ada yang beberapa yang lain, tapi salah satunya ini sih. Karena menurut gue apa ya, liriknya tuh kayak dalam, dan gue ngelihat anak sekarang tuh kayak makin jauh dari keagamaannya. Ya perasaan gue sih gitu ya. Jadi kayak ini buat pengingat buat gue sebagai orang tua, buat mungkin yang dengerin di luar sana juga gitu. Buat anak-anak gue juga gitu. Jadi bahwasanya ya lo nggak bisa hidup zaman sekarang itu zaman dimana semua orang merasa bebas berbuat apa aja. Benar. Kalau lo nggak punya core yang benar tuh kayak bakal sesat sih. Setuju. Lo setuju bro tadi? Kan masalahnya, lu boleh ngomongin apa aja, tapi lu udah ada pegangannya gitu loh. Betul. Kalau pegang agamanya, pegangannya apapun lah ya, gitu, kepercayaan. Kalau nggak ada pegangannya ya, Gue merasa kadang kan susah kan jawab, coba misalnya kita mungkin sedikit lebar kayak ngomongin masalah gender aja. Tiba-tiba ada kelompok yang muncul dengan nggak ada istilah gender. Ya. Gue bukan cowok, gue bukan cewek. Terus anak gue nanya gimana ya? Gue bingung jawabnya. Kayak satu sisi kita menghargai semua perbedaan. Betul. Ya kan, tapi tiba-tiba ada yang bilang I'm no gender. Gue juga bingung tuh. Ya, jadi gue tidak mentasbihkan bahwasanya itu salah benar gitu ya. Tapi itu salah satu contoh yang gue rasa kita punya core sih. Gitu. Bahwasanya nanti lo mau milih apapun, nggak apa-apa, yang penting lo udah punya alasannya yang kuat. Nah, balik lagi ke lagu Mas Tompi, ada anak bertanya pada bapaknya yang baru aja dirilis. Ini kan kalau dengan tadi cerita di awal, kayaknya prosesnya cepat nih, ya. Ini proses kreatifnya berapa lama, Mas? Kalau rekamannya sendiri gue rasa seminggu ya. Seminggu mulai dari kita take instrumen salah satu, take vokal, sampai mixing mastering, terlalu cepat sih. Sebulan ada? Nggak, seminggu. Hah? Beneran seminggu? Seminggu. Terus video klipnya sendiri gue kumpulin pakai, tadinya kita ada sempat beberapa plan kerjasama dengan adalah beberapa teman-teman yang mau support ini, cuma karena waktunya mepet banget. Benar. Ini materinya tuh baru jadi kira-kira minggu lalu lah.
minggu lalu hari musik video ini? ya enggak, musik videonya Oh, musik video. Jumat jadi Jumat. Karena harusnya tadi bukan gue bikin, ini gue bikin sendiri, ngedit pakai handphone doang dari stock shot yang gue pernah simpen waktu umroh sama haji lah, Yeah. gue simpen stoknya. Terus ada yang bagian depan dari nyokap itu almarhumah nyokap yang dulu tuh nyokap kan tinggal sama saya di Jakarta. Yeah. Jadi nyokap tuh yang rajin ngajarin ngaji anak-anak gue gitu. Oke. Itu tadi salah satu rekaman pas beliau lagi ngaji anak, sempet gue videoin. Itu tadi Nyokap sama anak istri gue itu, Iya, iya. nyokap gue. Gue nggak bilang itu video juga. Oh tadi emang yang di awal musik video itu nyokap ya sama anak-anak yang nomor berapa itu? Tiga-tiganya ada, tapi kan yang pertama itu yang anak yang pertama, terus yang cewek kedua, Ya. yang jadi cover yang ketiga. Nah ngomongin cover nih ya. Ini kan yang covernya anak lo nih Mas Tompi, yang ketiga ya. Kenapa yang ketiga ini Bim? Satu dua udah pernah muncul di project Ramadan gue sebelumnya sih. Oh iya. Ya dulu lah. Sekarang yang Zain yang ketiga ini belum pernah muncul, jadi gue pengen ini supaya jadi catatan di sejarah karir gue juga sih. Ya. Ya paling ada yang bisa cerita bapak gue kan. Paling adil juga ya, tiga-tiganya terlibat. Dan Oke. dibayar dengan anak sendiri. Benar lagi. Oke, Mas Tompi, ini kan lagu Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya, kayak tadi lo bilang, lo suka banget sama lagu ini kan. Tapi ada nggak di benak lo kalau misalnya selain lagu ini yang apa ya bisa dibilang kayak setelah lagu ini mungkin lagu ini nih gitu, yang emang pribadi lo sendiri gitu selain lagu ini apa? Lagu religi? Gue nggak tahu sih, gue nggak bisa. Karena terusnya kayak ngerjain project ini pun nggak pakai plan sih. Bukan, gue nggak punya master plan tahun depan mau bikin apa ya enggak. Bisa lagi nongkrong, lagi duduk doang, lagi bengong, tiba-tiba kepikiran gue bikin gitu. Jadi bikin deh. Gitu. Makanya orang-orang di sekitar gue suka udah yang belum biasa kerja tuh suka terkaget-kaget, hah? Buat apa? Buat malam ini bisa kayak gitu. Jadi anak-anak band gue tuh beberapa kayak yang bantu di sini kebetulan nanti timnya beda. Ini tim dari Agak Karim sebagai rangernya. Terus gue disupport full sama sumbernya Bung Andre. Nah itu kebetulan sama gilanya sih. Begitu ngomongnya udah besok rekaman deh. Ya udah oke. Diain sama dia. Jadi udah gilanya ketemu kan. Tapi di luar project Ramadan pun lagu-lagu gue yang sifatnya duniawi gitu ya, yang jauh dari kata surga. Itu juga hari ini kepikiran, malam gue kirim ke melodinya ke arranger gue. Besok pagi itu udah gue kejar, udah jadi belum gitu. Wah gila juga ya kerja sama lu. Enggak, karena energi gue tuh nggak banyak. Jadi kalau misalnya udah kebagi-bagi sama yang lain. Jadi kalau misalnya pas lagi pengen terus nggak kesambut, biasanya ntar jadi nggak jadi. Oh, emang harus segerakan ya? Jadi harus disegerain lahir, kalau nggak lahir. Oke, begitu juga dengan single ini ya. Yep. Kurang lebih seminggu, kemudian hari ini rilis, Ya. hari Senin ya. Bodo amat, gak usah rilis Jumat lah. Ya biasanya rilis Jumat. Sekarang Gue sih nggak percaya begituan. Nah, kalau laku mah laku aja, entar juga bego juga. Nah, tapi sebenarnya gini ya, mungkin berangkat dari tujuan gue bikin single ini sejujurnya jujur ya kalau bahasa. Ya. Terus saya stop dulu. Iya, itu. Sejujurnya niatnya bukan untuk cari duit sih. Iya. Dan lah cukup lah gue duitnya dari tempat lain. Tapi ini benar-benar emang gue pengen supaya bulan puasa tuh ada yang didengerin lah. Benar. Paling gue boleh gue sendiri. Ya tapi mendingan kayak kalau tadi sebut ngobrol sama Mas Tompi di bawah, kayak sekarang tuh lagu religi udah ada tapi mungkin nggak kedengeran kayak dulu ya. Ya. Ya kan dulu kan kayak semua musisi bikin lagu religi gitu, semua Agamanya beda aja bikinnya lagu religi. Ya benar. Glenn itu pernah ngeluarin single, satu album rohani Muslim. Glenn yang produce. tuh. Itu kurang. Enggak, ya tapi mungkin semangat beda ya. Benar. Glenn kan terkenal dengan semangat keberagamannya. Dan gue terlibat di proyek itu. Lo pernah ngomong tuh? Nggak ada, gue suruh skate doang, ada.
Nah soalnya kalau ya sekarang kan kalau lagu religi itu mungkin ada tapi nggak kedengeran kayak dulu aja gitu ya. Betul. Ya mungkin semoga harusnya sih lagu ini bisa menemani teman-teman semua untuk menjalankan ibadah puasa ya, Ya, biar lebih taat lagi lah. ya puasa aja dulu. Iya. Tapi kalau misalnya emang mau, Jangan dengar lagunya dia terus gak ada puasa. iya lagi. Gue kayak ketampar tuh. Gue jangan salah dalam hal ini. Gak apa-apa. Tapi ya buat teman-teman mungkin nanti jam 5 sore musik videonya akan tayang di YouTube dan lagunya udah rilis ya tadi pagi ya. Udah mulai bisa dinikmati di semua stream online. Benar sekali. Nah dari Mas Tommy sendiri tadi yang bantuin selain Mas Abdul Karim, Ya. siapa aja terlibat kan beda. Kenapa lu pakai tim yang beda? Itu karena project ini sebenarnya awalnya kolaborasi gue dengan Sumberia tadi. Jadi dengan Bung Andre, ownernya. Terus kita ngobrol. Nah Andre itu tunjuk gimana kalau pakai arrangernya jangan yang biasa kerja malu dong, Ya. biar bunyinya ada beda. Jadi ada sesuatu yang baru gitu. Terus kita cobain, siapa ya? Adra, ada gitu. Ya udah cobain Adra. Kebetulan gue sama Adra temenan udah lama banget. Oke. Jadi nggak perlu waktu penyesuaian lama sih buat Udah enak ya. Komunikasi juga udah enak ya. Udah. Jadi tinggal jalanin aja. Nah,